Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Parigi dari PS Semester 4. Sedikit ingin menjelaskan tentang pengertian kata baru. Dan di sini makanya di video ini saya ingin menyelesaikan tugas dari Pak Muklis. Nah, jadi di sini saya akan bahas sedikit tentang pengertian kata baru. Nah, jadi kata baru itu adalah dalam konteks perbankan syariah lebih utamanya. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada prinsip di mana bank syariah mengambil inisiatif dalam mengembangkan produk atau layanan. Nah, jadi bank syariah ini merujuk untuk pada prinsip di mana bank syariah harus mengambil inisiatif dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Jadi, kata baru bisa diartikan sebagai inisiatif untuk mengembangkan kontrak atau transaksi baru yang bisa dapat diartikan sebagai dengan sesuai prinsip syariah. Nah, jadi kata baru juga merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut non-for-profit transaction atau transaksi nirlaba. Nah, jadi transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis atau untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang tidak bersifat selan atau komersial. Nah, jadi ada juga landasan hukum tabaruk. Dalam Al-Quran, kata tabaruk tidak ditemukan, akan tetapi tabaruk jika dilihat dalam arti dana kebajikan dan tolong-menolong, maka dapat dipertemukan dalam firman Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 bagian 2. Juz 2. Nah, jadi ada juga bentuk dan jenis akad tabaruk. Nah, jadi tabaruk ini kan tabaruk nih. Terus ada 3 bagian, yaitu ada peminjaman uang, ada transaksi jasa, dan kegiatan memberi terhadap sesama. Nah, jadi peminjaman uang ini termasuk akad dengan akad qard, ron, rahan, hiwalah, dan qardul hasan. Nah, jadi yang di bagian transaksi jasa itu ada wakalah yang sesuai akad ya, wakalah, wadiah, dan khafalah. Nah, jadi di bagian ketiga itu ada kegiatan memberi terhadap sesama. Itu termasuk akad sedekah, hibah, dan wakaf. Nah, jadi peminjaman uang dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan peminjaman uang juga bisa diterapkan di akad tabaruk. Berapapun nominalnya, penerapan antar sesama orang terdekat maupun dengan lembaga resmi, jenis peminjaman uang dalam akad tabaruk ada 6, yaitu qard, rohan, hiwalah, dan qardul hasan. Adapun penjelasan dari keempat jenis akad tabaruk sebagai berikut. Nah, qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi qard ini seperti mana? Memberikan harta tapi dia ada yang minjam, tapi kita nggak mengharapkan itu dikembaliin. Nah, jadi yang kedua itu ron. Nah, rohan. Nah, jadi al-rohan ini adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Nah, jadi rohan ini seperti gadai, cuman tidak menimbulkan riba di dalam ini. Oke, yang ketiga itu ada hawalah. Nah, jadi hawalah didefinisikan sebagai akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Nah, jadi dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah. Pembayaran yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dan pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang keempat itu ada qardul hasan. Nah, jadi pinjaman qardul hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa atau bunga. Nah, jadi yang kedua itu ada transaksi jasa. Nah, transaksi jasa ini ada yang tadi saya jelaskan di atas, itu adalah ada akadnya wakalah. Nah, jadi wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi akad wakalah ini juga pada hakikatnya yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Nah, jadi yang pertama itu ada wadiah. Nah, jadi wadiah ini akadnya yang
titipan untuk menjaga keutuhan barang yang diberikan. Titipan tersebut merupakan amanah dari satu pihak ke pihak yang lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip kapan saja si penitip menghendakinya. Jadi akad wadiah ini seperti kayak misal ada 2 orang nih, dia memberikan saya pinjaman barang. Jadi barang ini tidak bisa saya usik tapi saya bisa mengelolanya tak sampai si pemilik menghendakinya dan harus dikembalikan di saat pemilik menghendakinya. Yang kedua itu ada akad kafalah. Nah, jadi akad kafalah ini ialah jaminan yang diberikan oleh seseorang kafil kepada pihak ketiga yang menghutangi. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berhutang. Ada 3 hal yang dikandung oleh kafalah, yakni kesanggupan seseorang untuk memenuhi yang menjadi kewajiban orang lain. Yang kedua itu ada kesanggupan penanggung untuk mendatangkan barang yang ditanggung, dan juga kesanggupan untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban terhadap orang lain. Nah, jadi akad kafalah ini adalah dia kayak jaminan oleh seseorang itu kan. Jadi ada gimana? Ada pihak ketiga itu yang berhutang, dan yang pihak ketiga menghutangi, yang pihak kedua itu yang berhutang. Jadi yang pihak pertama ini kayak dialah yang menjamin gitu lah. Mohon maaf kalau kurang. Yang 3, kegiatan memberi terhadap sesama. Nah, jadi kegiatan memberi terhadap sesama itu ada termasuk sedekah. Nah, jadi sedekah merupakan bentuk kegiatan memberikan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat, yang sengaja dikeluarkan untuk kebaikan atau kemaslahatan umum dengan jumlah yang tidak ditentukan dan tanpa batas waktu, yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedekah ini, masa sih nggak tahu sedekah kan? Jadi sedekah ini kayak memberi dengan ikhlas dan tanpa diadain nominalnya. Nah, yang kedua itu ada hibah. Nah, jadi istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Nah, jadi hibah ini kayak memberikan hak milik. Kayak misal ada yang nih pengen memiliki motor lah. Jadi si pihak B ini membantu tanpa mengharapkan jasa gitulah. Nah, jadi yang pihak C ini ada wakaf. Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya atau ainnya, dan digunakan untuk kebaikan. Nah, jadi wakaf ini sama kayak sedekah, tapi dengan cara akad yang berbeda. Walaupun akadnya berbeda caranya, nah tapi itu termasuk sedekah. Nah, jadi yang keempat ini pengertian akad tijari. Nah, jadi yang keempat itu ada pengertian dari akad tijari. Nah, tijari ini merupakan akad perdagangan, yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Nah, jadi akad tijari juga atau muamalah kompensasional kontrak adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan. Karena itu, akad ini bersifat komersial. Nah, jadi landasan hukum akad tijari. Dalam beberapa literatur bahwa asbabun nuzul dari ayat ini seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini diturunkan pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syariah. Banyak orang-orang Arab pada waktu itu, mereka mencari laba ataupun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau jalan yang tidak sah. Kemudian melakukan kegiatan tipu menipu yang seolah-olah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, jadi seperti halnya yang digambarkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Seorang melakukan transaksi untuk membeli kepada temannya sebuah baju atau pakaian, tetapi dengan syariat apabila dia tidak menyukai terhadap pakaian tersebut, maka mereka mengembalikannya dengan penambahan 1 dirham dari harga asal. Padahal sesungguhnya kegiatan transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau penuh keriduan tanpa adanya unsur penipuan di antara para pihak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit jenis akad tijari. Nah, jadi tijari ini ada yang NCC dan ada NUC. Nah, jadi yang NCC ini baik, murabahah, salam, istisna. Dan ada juga ijarah muntahiyah bin tablik, dan short. Yang di bagian NUC ini ada bagian musaqah, muzaro'ah, muqarahah, musyarakah, dan mudharabah. Nah, kenapa?
Nah, jadi saya di sini pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang NCC. Nah, jadi NCC ini serupa dengan namanya akad tijarah, jenis natural certainty contract. Nah, jadi atau bersifat pasti. NCC ini bersifat pasti. Jadi aspek kepastiannya ada imbal yang ada di imbal hasil yang didapatkan. Nah, jadi akad NCC ini emang sudah mempunyai keuntungan yang pasti gitu, udah diketahui di awal. Jadi yang NUC ini kayak dia nggak pasti, masih menunggu jangka, itu pun belum diketahui untung atau ruginya. Nah, seperti itulah kira-kira pengertian dari yang pemahaman saya. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.